wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab baru atau pembahasan baru, yaitu pembahasan yang ke-17 dari kitab ini, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berkata al-muallif rahimahullah, ismun jami'un li ma'anil khair. Al-bir yaitu suatu nama yang mencakup makna-makna kebaikan. Minas sidqi berupa kejujuran, wal hubbi cinta, wal wafai menunaikan amanah, wa ta'ati wassalah ketaatan dan kesolehan, wa ma fi ma'naha dan apa-apa yang semakna dengannya, min mahasinil akhlaq berupa akhlak yang baik, wa makarimil fadail dan fadilah atau keutamaan yang mulia. Jadi birrul walidain yang kita artikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa makna berbakti? Maka segala macam kebaikan yang kita tujukan kepada kedua orang tua kita itu masuk dalam cakupan albir. Ya, itu masuk dalam cakupan albir atau berbakti. Kita jujur kepada orang tua, kita mencintai orang tua, kita mentaati orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua, itu termasuk bentuk berbakti kepada mereka. Wa qala ulama'ul lughati, dan ulama bahasa yaitu ahli bahasa berkata, al-birru khairud dunya wal akhirah. Al-bir berbakti yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Fa khairud dunya, maka kebaikan dunia kan petunjuk, kenikmatan dan kebaikan. Wa khairul akhirah, sedangkan kebaikan yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan ihima, yaitu berbuat baik kepada keduanya, wa ta'atu lahuma mentaati keduanya, wa taqdiru li sya'nihima mengagungkan keduanya, wal qiyamu bi huquqihi kepada keduanya. Jadi segala macam bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita itu masuk dalam cakupan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Wadidduhu, dan lawan dari birrul walidain adalah al-uquq, uququl walidain, yang sering diartikan dengan apa? Durhaka. Lawan dari berbakti adalah durhaka. Nah, apa bentuk kedurhakaan itu atau batasan kedurhakaan pada orang tua itu seperti apa?
Qala al-muallif rahimahullah wa huwa ismun jami'un, yaitu suatu nama yang mencakup, waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah, lima'anisu, berbagai macam makna-makna keburukan, wal inhiraf, penyimpangan, wal ghalat, kesalahan, wal jahl, kebodohan, wal qati'ati wal adha, memutus hubungan dan mengganggu. Itu diantara contoh-contoh bentuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Segala macam bentuk keburukan yang ditujukan kepada kedua orang tua, maka itu masuk dalam cakupan uququl walidain. Yang tadi disebutkan ya adalah lima'anisu, segala macam bentuk keburukan. Apa bentuk keburukan? Kalau tadi kebaikan kita mentaati kedua orang tua, berarti tidak taat pada orang tua termasuk bagian dari durhaka. Ya, menghormati orang tua termasuk dari bentuk berbakti. Ya, berarti merendahkan, menghina orang tua termasuk bentuk kedurhakaan. Mengasihi orang tua termasuk bentuk berbakti, maka menelantarkan orang tua termasuk bentuk durhaka. Ya, nah ini lawan dari birrul walidain. Fakullu fi'lin, maka setiap perbuatan yata'adza bihil walidani au ahaduhuma, yang dengannya kedua orang tua merasa tersakiti atau salah satu dari keduanya, huwa nau'un minal uquq qalla am kathur, maka itu termasuk jenis kedurhakaan sedikit maupun banyak. Sejauh mana seorang anak menyakiti orang tuanya, sejauh itu pula lah kedurhakaan ada pada dirinya. Kalau sedikit menyakiti orang tua berarti dia sedikit durhakanya. Tapi kalau banyak menyakiti orang tua maka banyak kedurhakaannya. Wa qad su'ila ba'du ulama'i tabi'ina 'anil uquq, dan sungguh sebagian ulama tabi'in ditanya tentang al-uquq, yaitu kedurhakaan. Faqala, maka beliau berkata, huwa idza aqsama 'alaihi abuhu au ummuhu, yaitu ketika ayahnya atau ibunya bersumpah atas dirinya, lam yubirra qasamahuma, maka sang anak itu tidak melaksanakan sumpah kedua orang tuanya. Ini termasuk durhaka. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma, kalau kedua orang tuanya memerintahkan suatu perintah namun sang anak tidak mentaati perintah keduanya. Wa idza sa'alahu syai'an lam yuti'huma atau lam yu'tihuma, kalau kedua orang tuanya meminta sesuatu sang anak tidak memberikannya. Wa idza tamanahu khanahuma, dan ketika kedua orang tuanya memberikan suatu amanah, anak ini justru mengkhianatinya. Jadi segala macam perlakuan anak kepada kedua orang tua yang membuat orang tua itu tersakiti, maka itu bentuk kedurhakaan. Itu bentuk kedurhakaan. Ya. Wa hadzal uquq, dan kedurhakaan ini min a'dhami kaba'iriz dzunubi wal atham, termasuk di antara bentuk dosa-dosa besar. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kalian tentang dosa besar yang paling besar. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil.
Dan dosa besar itu pun juga bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar dan ada dosa besar saja. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Maka para sahabat berkata, "Qulna bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebut dua dosa besar yang paling besar 3 kali secara berulang-ulang. Ya. Memang kita jumpai dalam hadis yang lain tidak disebutkan hanya 2 ini saja. Ada 7 dosa besar yang membinasakan. Juga termasuk diantaranya berbuat syirik, kemudian ada sihir, kemudian ada membunuh dan yang lain sebagainya. Namun karena pembahasan kita di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua dan yang menjadi lawan dari berbakti adalah durhaka, maka al-mu'allif membawakan hadis dengan lafaz ini. Jadi dosa besar yang paling besar dalam riwayat ini adalah berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian waqad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan sungguh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah berkata, birrul walidaini kaffaratul kabairi. Berbakti pada kedua orang tua adalah bentuk penghapusan dari dosa-dosa besar. Kafarah yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita meminta kepada Allah ampunan dan keselamatan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini bisa jadi diambil dari riwayat sahabat, setidaknya ada 2. Yang pertama sahabat Ibnu Umar dan yang kedua sahabat Ibnu Abbas. Jadi Imam Ahmad mengatakan apa? Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menghapuskan dosa besar. Ya. Adapun riwayat Ibnu Umar disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Taisalah ibni Mayyas, dari seorang yang bernama Taisalah bin Mayyas, ia berkata, kuntu ma'an Najdat, aku bersama dengan orang-orang Najdat yang mereka dikenal sebagai orang-orang Khawarij. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Maka aku melakukan suatu dosa yang aku tidak memandangnya melainkan ini dosa besar. Fadzakartu li dzalika li Ibnu Umar, maka aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar. Qala mahi. Ibnu Umar bertanya, apakah itu? Dosa apakah yang kau lakukan sehingga engkau merasa itu dosa besar? Qultu, aku Taisalah berkata, kada wa kada, dosa ini dan dosa itu. Qala, maka Ibnu Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, itu bukan termasuk dosa besar. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah yang sangat luar biasa yang bisa kita cermati. Salah pergaulan itu bisa mempengaruhi agama seseorang, bisa mempengaruhi yaitu agama seseorang. Ya, dia merasa melakukan suatu dosa karena pergaulannya itu bersama orang-orang Khawarij, maka dia merasa ini dosa besar. Padahal setelah disampaikan kepada Ibnu Umar
maka Ibnu Umar mengatakan itu bukan dosa besar. Justru Ibnu Umar memberikan arahan dosa besar itu ada 9. Ini bukan pembatasan, tapi beliau hanya menyebutkan beberapa contohnya. Adapun dosa besar hunna tis'un, ada 9. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa qatlun nasamah atau wa qatlu nasmatin, membunuh jiwa, ya, wal firaru minaz-zaf, dan lari dari medan perang, wa qadful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berzina, wa aklur riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa ilhadun fil masjid, berbuat kerusakan di masjid, walladhi yastaskhir, dan orang yang sombong, wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis termasuk bentuk kedurhakaan. Ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita, ada apa hubungannya ya. Jadi kita membahas durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Sedangkan ucapan Imam Ahmad tadi apa? Berbakti pada kedua orang tua termasuk yang menghapuskan dosa besar. Kita lanjutkan hadisnya. Qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, atafarraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau benci dari masuk neraka dan engkau ingin masuk surga? Qultu i wallah, aku berkata iya demi Allah. Qala, maka Ibnu Umar berkata, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, lalu aku berkata aku memiliki ibu. Qala, Ibnu Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalama, seandainya engkau berkata yang lembut kepada ibumu, wa at'amtaha ta'ama, dan engkau memberi makan ibumu, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, maka engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ibnu Umar menjelaskan di antara bentuk dosa-dosa besar, maka beliau menjelaskan bagaimana agar seseorang itu bisa masuk ke dalam surga, yaitu di antara dengan berbakti kepada ibunya. Nah, ini menunjukkan berbakti kepada orang tua termasuk di antara cara menghapus dosa besar. Adapun riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu atahu rajulun faqal, bahwasanya ada seseorang yang mendatanginya dan berkata, inni khatibtu imra'atan, sesungguhnya aku telah mengkhitbah, melamar seorang wanita, fa'abat an tankihani, tetapi ia enggan untuk menikah denganku, ditolak lamarannya. Fakhatabaha ghairi, lalu ternyata ada laki-laki lain yang melamarnya, mengkhitbahnya, fa'ahabbat an tankihahu, dan wanita ini menerima lamarannya. Faghirtu alaiha faqataltuha, maka aku cemburu padanya, maka aku bunuh wanita tersebut. Ini bukan cinta ditolak dukun bertindak ya. Cinta ditolak apa? Pisau bertindak, nyawa melayang ya. Cinta ditolak nyawa melayang. Ini salah, dosa. Tapi orang ini sadar kesalahannya. Fahalli min taubah, orang ini tanya kepada Ibnu Abbas, apakah aku ada kesempatan untuk bertaubat? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa jawaban Ibnu Abbas? Qala, ia berkata, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu mengatakan tidak. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wa jal, kalau gitu bertobatlah kepada Allah azza wa jal,
wa taqarrab ilaihi mastata', dan mendekatlah kepada Allah semampumu. Fadhahabtu, maka orang itu pun pergi, aku pun pergi. Ya, fasa'altu ibn Abbasin, maka yang meriwayatkan hadis ini yaitu Atha bin Yasir, ya, bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Tadi kenapa Anda bertanya tentang orang tuanya, ibunya apakah masih hidup? Artinya apa hubungannya? Orang ini mengadukan dosanya membunuh lalu ingin bertaubat. Tapi kenapa Anda bertanya apakah ibunya masih hidup? Apa hubungannya? Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wajal min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Berarti Ibnu Abbas memahami dosa besar pembunuhan yang dilakukan itu insya Allah bisa terhapuskan apabila dia berbakti pada ibunya. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi, ya. Beliau mengatakan birrul walidaini kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kafarah, adalah penghapus dari dosa-dosa besar. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di sini. Bagaimana seorang alim yang bijaksana ketika ditanyai suatu permasalahan agama yang cukup besar, tetapi beliau justru menjawab dengan lemah lembut dan dengan ilmu. Apa itu? Orang ini habis membunuh. Dia telah melakukan dosa besar pembunuhan gara-gara lamarannya ditolak. Ya, gara-gara lamarannya ditolak. Lalu datang kepada Ibnu Abbas ingin untuk bertobat. Ingin untuk bertobat. Maka Ibnu Abbas menjelaskan cara bertobat, yang diawali dengan pertanyaan, apakah ibu masih hidup? Kalau dijawab masih hidup, maka Ibnu Abbas akan mengarahkan, berbaktilah kepada ibumu. Itu bisa menjadi penghapus dosa-dosamu. Nah, Ibnu Abbas tidak memarahi, tidak menyalahkan, atau bahkan mungkin mencaci maki. Bagaimana mungkin engkau bisa membunuh orang? Ya. Jadi orang melakukan kesalahan bukan justru ditekan, bukan justru dicela, bukan justru dicaci maki, ya, tetapi diberi arahan. Ini menunjukkan berbeda orang yang alim rabbani dengan orang yang tidak alim. Orang yang tidak alim kemungkinan karena memang dia merasa kesal karena orang yang telah membunuh, mungkin akan dicaci, akan dimarahi, atau kalau disuruh bertobat dengan cara yang keras. Atau bahkan kalau kita melihat hadis yang lain yang mirip, ketika ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang lalu ingin bertaubat, tanya kepada siapa? Ahli ibadah. Adakah kesempatan untukku bertaubat? Ahli ibadah nggak punya ilmu, mengatakan, wah parah ini, sudah nggak ada kesempatan, kamu sudah membunuh 99 nyawa, nggak mungkin Allah menerima taubatmu. Akhirnya dibunuh genap sampai 100. Ya, ini bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kadang-kadang kita ini menjawab sesuatu karena emosi. Orang ini pingin untuk berbenah diri, pingin untuk berubah, pingin untuk taubat, tapi justru kita apa? Mencacinya. Ibnu Abbas menjawab sesuai pertanyaan, tidak menyinggung kenapa kamu bunuh dia, apakah nggak ada wanita yang lain, ya, apa kamu nggak sayang ini dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah terjadi. Sekarang orang ini butuh arahan untuk taubat. Itu yang menjadi fokus Ibnu Abbas, ya, tidak menyinggung kesalahannya terdahulu. Nah, ini hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan.
agar kita bisa tepat di dalam memberi masukan kepada teman-teman kita yang mungkin butuh bimbingan, jatuh pada kesalahan. Kalau dia ingin bertobat kepada Allah, kita arahkan, ya. Adapun dosanya yang telah berlalu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian poin yang ketiga di sini al-muallif rahimallahu menyebutkan waqad amarallahu ta'ala bi'ibadatihi haqqal ibadah, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, wa biiqamati tauhidihi ala wajhihil haq, dan untuk menegakkan tauhid sesuai dengan yang hak. Summa jama'a ila hadzal haqqi birral walidain, lalu setelah itu Allah menggabungkan kepada hak ini, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Faqal, maka Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua di antara bentuk ibadah yang paling agung setelah tauhid. Ya, setelah apa? Tauhid. Makanya di hadis yang tadi kita baca, dosa besar yang paling besar syirik, setelah itu dosa besar atau durhaka kepada kedua orang tua. Persis dengan ayat ini. Ya, hak yang harus kita tunaikan pertama kali adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Mentauhidkannya. Setelah hak Allah tertunaikan, hak manusia yang paling patut untuk kita tunaikan adalah hak kedua orang tua. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah untuk bertauhid dan perintah untuk berbakti pada orang tua. Sebagaimana di hadis sebelumnya Allah menggandengkan dosa besar yang paling besar adalah syirik, setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, bal rabata jalla wa ala syukrahu bi syukrihima, bahkan Allah jalla wa ala menggandengkan rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Bayanan lima fi hadza syukri lahuma, sebagai penjelasan pada apa yang pantas bagi seorang anak untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Wa huwal birru wat ta'ah, yaitu berbakti dan mentaatinya. Min qimatin wa ahamiyatin, berupa kedudukan dan hal yang sangat penting. Faqala subhanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bersyukurlah kepadaku, yaitu berterima kasihlah kepadaku, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ya, jadi Allah gandengkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Waqad taqaddama nasul hadis, dan sungguh telah berlalu nas hadis, alladzi fihi iqtiranu syirki billah, yang di situ ada penggandengan antara syirik kepada Allah, wa huwa diddut tauhid, yang merupakan lawan dari tauhid, bi uququl walidain, dengan durhaka kepada kedua orang tua, wa huwa diddul bir, yang merupakan lawan dari berbakti. Ya.
Jadi kalau kita simpulkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang paling besar adalah syirik, kemudian setelah itu berdurhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ketaatan yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah tauhid, kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Kemudian yang keempat, pembahasan atau poin yang keempat, min ajli hada, karena inilah kana birrul walidaini min a'zamil a'mal, berbakti pada kedua orang tua termasuk di antara amalan yang paling agung, wa ajallit ta'at, ketaatan yang paling utama, wa ahsanil qurubat, dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maknanya salat di awal waktunya. Qultu thumma ayyun, aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, ini menegaskan bahwa birrul walidain adalah amalan terbaik setelah salat. Dan kalau kita perhatikan, salat ini termasuk di antara konsekuensi dari tauhid, termasuk di antara bentuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkannya, yaitu apa? Menjalankan salat. Fas-salatu a'dhamu amalin fil Islam, maka salat adalah amalan yang paling agung di dalam Islam ba'da kalimatit tauhid, setelah kalimat tauhid. Bahkan termasuk di antara konsekuensi dari tauhid, orang bertauhid tapi enggak salat, maka tauhidnya bisa batal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka, artinya yang memisahkan, yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya ia telah kafir. Dan ini sudah kita bahas di dalam pembahasan tentang salat, ya. Maka salat adalah amalan yang paling agung di dalam Islam setelah tauhid. Wa qad jaa'a ba'daha, dan setelah salat, fi hadzal hadis, disebutkan dalam hadis ini, birrul walidain, adalah berbakti pada kedua orang tua, makanatan wa manzilatan wa qadran, ya, sebagai bentuk memang kedudukan, ya, untuk menghormati kedudukan orang tua dan mengagungkan orang tua. Walaqad ja'atil wasiyah, poin yang kelima, dan sungguh telah datang wasiat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bibirril walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua, ala wajhihal haq, sesuai dengan hak yang benar, fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Di antaranya qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah berfirman yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ini kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang berbakti pada orang tua, sangat banyak sisinya, ya, sangat banyak
modelnya. Tadi yang pertama ya, di antaranya disebutkan bahwa dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan dan setelahnya berdurhaka kepada orang tua. Berarti menunjukkan apa? Allah menjelaskan tentang kedudukan berbakti pada orang tua dengan menyebutkan dosanya itu sangat besar ketika seorang anak durhaka. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca Al-Isra 23, perintah untuk beribadah kepada Allah disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Demikian pula perintah untuk bersyukur kepada Allah digandengkan dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Demikian pula amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah salat adalah berbakti pada kedua orang tua. Dan ayat yang barusan kita baca, wasiat Allah kepada manusia setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbagai macam sisi yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sangat mendukung bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat mulia. Kemudian wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, wa innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi wal aqrab. Yang artinya sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Jadi penyebutan wasiat berbuat baik kepada ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Setelah itu sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah kalian. Barulah setelah itu sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk menyambung tali kekerabatan, keluarga yang terdekat, kemudian yang dekat setelahnya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini senada dengan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling patut untuk aku berbakti kepadanya? Apa jawab Rasulullah SAW? Ummuka, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab yang ketiga masih ibumu. Baru ketika yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Jadi ibu disebutkan 3 kali di dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk berbakti kepadanya, dibandingkan dengan ayah yang hanya sekali. Apa hikmahnya? Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu mengapa penyebutan hak ibu itu disebutkan 3 kali untuk berbuat baik kepadanya. Namun di antara para ulama ada yang menyebutkan karena ibu itu telah mengalami 3 fase berat ketika mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Beda dengan ayah. Ayah hanya memberi nafkah. Adapun ibu maka telah menjalani setidaknya 3 fase yang sangat berat. Ya, mengandung, menyusui, mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Karena ibu telah mengalami masa-masa yang berat
3 kali di dalam kehidupannya terhadap anaknya. 6. Kemudian walaysat hadhil wasiyatu bihadzal qadri illa li ahammiyatil bir. Dan wasiat semacam ini, kedudukan yang besar ini tidaklah disebutkan melainkan karena pentingnya berbakti ini, wa azimi makanatihi wa jalili athari, dan betapa agungnya kedudukan yaitu berbakti pada orang tua dan betapa mulianya pengaruhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Dalam hadis yang lain apa? Sering kita dengar surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Fa innal jannata tahta qadamaiha. 6. Qala Abu Darda. Abu Darda mengatakan, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfadhu. Mengomentari hadis tadi ya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Abu Darda mengomentari, jika engkau berkenan silahkan disia-siakan pintu surga itu, ya, aw ihfadhu, atau jika engkau berkenan jagalah. Artinya kalau Anda ingin masuk surga lewat pintu yang tengah, maka jagalah orang tua. Maksudnya jagalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita ya ingin menyanyiakan kesempatan masuk pintu surga yang tengah, maka silahkan sia-siakan orang tuamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Wal walidu huna, dan yang dimaksud dengan al walid orang tua di sini yashmalul ab wal mencakup ayah dan ibu. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang cukup penting yang tidak disebutkan oleh al-muallif di sini terkait dengan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan, salat pada waktunya, salat di awal waktu, kemudian berbakti pada kedua orang tua, yang ketiga jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah termasuk puncak dari agama Islam, tetapi kedudukannya tetap di bawah berbakti pada orang tua. Dikuatkan oleh hadis, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad, tapi justru Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka orang ini mengatakan, bala, iya. Maka Rasulullah mengatakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti pada kedua orang tuanya. Jadi orang ini tidak diizinkan ikut berperang kepada Nabi SAW, justru diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain, ya, seseorang juga datang izin kepada Rasulullah SAW, lalu ditanya, sudah izin orang tua belum? Maka orang ini mengatakan, aku tinggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis. Artinya dia bangga karena bisa membela agama dengan jiwa dan hartanya sampai kedua orang tua menangis. Maka Rasulullah mengatakan, irji, kembalilah pada orang tuamu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau tinggalkan keduanya menangis. Alias Nabi nggak izinkan dia ikut jihad, tapi justru diperintah untuk kembali membuat orang tuanya tertawa. Ya, ini menunjukkan jihad itu kedudukannya masih di bawah berbakti pada orang tua. Lantas bagaimana mungkin ada anak-anak yang semangat, para pemuda yang semangat ingin berjihad tanpa izin orang tua? Ini tentu adalah hal yang salah.
Wallahu a'lam bishawab. Taib, sudah masuk waktu Isya ya. Fadhal bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Poin yang keenam, yaitu mentaati kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf. Kalau orang tua memerintahkan kita perbuatan yang tidak baik, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Baik. Membersihkan makam kedua orang tua apakah termasuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, maka kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya kita memberi manfaat kepada kedua orang tua. Maka coba kita pikirkan, kita mendoakan orang tua memberi manfaat enggak? Memberi manfaat. Kita menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah berhubungan baik dengan orang tua kita, termasuk memberi manfaat. Apalagi ada hadis yang mendukung hal ini. Termasuk cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan kepada orang yang baik dengan orang tua kita, temannya orang tua kita, kerabat-kerabat orang tua kita, dan lain sebagainya. Itu ada manfaatnya. Nah sekarang kita tanya,
membersihkan makam orang tua, apakah ada manfaatnya untuk orang tua? Kalau mengatakan ada, kita harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Membersihkan makam bisa bermanfaat untuk kedua orang tua, karena ini hal yang gaib. Kalau ada dalilnya kita amalkan, artinya kita jadikan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan cara membersihkan makamnya, kalau ada. Tapi kalau tidak ada, maka jangan sampai kita mengada-adakan urusan yang baru dalam agama ini. Paling banter sudah niatkan supaya bersih, titik. Jangan ada niat ini bentuk bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena bentuk bakti kepada orang tua harus ada dalil yang mendukung bahwa kita bisa memberi manfaat. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak perlu mengamalkan. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Kalaupun mau membersihkan makam orang tua, ya paling banter ya kita ingin rapi saja. Jangan dikaitkan dengan ini bentuk berbakti supaya orang tua mendapat nikmat kubur, maka ini jauh. Ya, apa hubungannya membersihkan makam dengan nikmat kubur? Karena sudah berbeda alam. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya. Orang tua dan mertua sama saja? Tidak. Tetap orang tua kita prioritaskan. Bagi seorang laki-laki, orang tua yang menjadi prioritasnya. Adapun seorang wanita berbakti pada orang tua iya, tapi berbakti kepada suami lebih didahulukan. Dan harusnya tidak perlu dipertentangkan. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Dua-duanya wajib, tapi dari segi prioritas maka seorang istri lebih mendahulukan suaminya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.